Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini hadis yang menjelaskan saking mulia 10 hari pertama, Allah Subhanahu wa taala paling cinta amal-amal salih di dalam hari-hari 10 tersebut. Contoh, kalau Anda suka salat sunnah, duha dan yang lain-lain, Allah lebih cinta salat duha di 10 hari pertama Zulhijjah. Jauh lebih besar pahalanya. Yang saya ambil hikmahnya, wallahu a'lam, khusus bagi jamaah yang tidak berhaji, Allah memberikan kesempatan supaya bisa mendapatkan nilai ibadah haji walaupun tidak mampu berhaji. Oleh karena itu Allah jadikan 10 hari pertama sangat agung dan mulia, bukan hanya untuk jamaah haji, tapi juga boleh selain jamaah haji. Dan salah satu hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada amal salih di selain 10 hari pertama yang paling dicintai Allah sebagaimana di 10 hari Dzulhijjah itu. Sampai ada sahabat kaget mendengar berita gembira. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, terus bagaimana jihad fisabilillah yang senilai amal jihad? Tidak sampai. Masih amal salih lebih jauh baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali jihad itu orang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan harta dan tidak balik lagi. Berarti dia sudah menghabiskan hartanya di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Baru bisa menjadi nilai ibadah di dalam 10 hari pertama. Apa kewajiban dan yang kita memerlukan untuk melaksanakan amal salih? Banyak amal-amal salih yang kita bisa lakukan selama 10 hari pertama, mulai dari hari ini. Dalam kesempatan ini saya akan jelaskan semua soal amalan-amalan salihnya, sedekahnya, salatnya, puasanya, kemudian soal kurbannya, apa kewajiban kita, bagaimana hitungan kurbannya, dan hukum fikihnya dan dalilnya semua bersatu-satu. Kalau ada dalil Quran kita bawa, dalil hadis kita bawa, supaya Bapak Ibu mengerti. Di antara amal-amal yang salih yang perlu kita jaga dan kita amalkan khusus untuk jemaah haji, memang yang terbaik di 10 hari pertama untuk bulan Dzulhijjah untuk laksanakan umrah dan haji. Biasanya jemaah haji umrah hampir 60-80% sudah pada berangkat. Tapi ada juga yang masih siap-siap menunggu visahnya, menunggu apa. Jadi di antara amal yang perlu kita jaga adalah haji dan umrah. Berpuasa menjadi salah satu amalan yang indah. Oleh karena itu disebut di hadis yang qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Kenapa hanya ibadah puasa yang disebut untukku, padahal semua ibadah sebenarnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya, haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah, walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa.
Apa keutamaannya, apa fadilahnya, apa pahalanya? Mendapatkan ampunan dosa lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Sebelum dosa sudah diampuni duluan loh. Enak ya? Tapi jangan macam-macam. Walaupun sudah diampuni depannya, kita belum berlaku dosa. Dan puasa hari Arafah bukan hanya tahun kemarin, tahun lepas, malah tahun yang akan datang.